الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama sekali mari kita berserah diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, seraya berupaya untuk tetap istiqamah menjadi abdan syakura, sebagai seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyalahgunakan, apalagi sampai mengkhianati nikmat tersebut. Salah seorang sahabat, Ali bin Abi Thalib, pernah mengatakan, "Idza kunta fi ni'matin far'aha." Ketika engkau telah banyak mendapatkan karunia dari Allah, ketika engkau telah banyak mendapatkan nikmat dari Allah, maka jagalah dan manfaatkanlah nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Fa innal ma'ashi tuzillun ni'am. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan akan menyebabkan nikmat itu lenyap dan sirna dari kehidupanmu dan berganti menjadi bencana. Hal ini tentu kita lakukan dengan satu harapan kaum muslimin, agar kita tidak terjumus dalam lembah istidraj. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Istidraj merupakan istilah di dalam Islam yang merujuk pada pemberian kenikmatan duniawi kepada seseorang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu istidraj bukanlah bentuk rahmat, bukanlah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, melainkan cara Allah Subhanahu wa taala menunda hukuman kepada mereka yang mengabaikan segala perintah-perintahnya, sehingga mereka semakin jauh dalam kelalaian. Secara tekstual, kata istidraj berasal dari kata istadroja yastadriju istidrojan, yang diambil dari akal kata daroja. Kata ini bisa bermakna tangga, meningkat, tahap demi tahap, beransur, atau perlahan-lahan. Dan istidraj secara lughawi disebut at-taraqi darajatan, yang artinya naik dengan bertahap. Begitu pula yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, istidraj adalah hukuman
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara beransur-ansur, tahap demi tahap, sampai pada batas yang terendah. Sedang istidraj dalam makna istilah adalah istijlabul insani bima yashtahihi li'aqaihi fil halaki ghair muntadhari. Menarik seseorang dari hal-hal yang digemarinya untuk dijerumuskan ke dalam kebinasaan yang tidak akan pernah diduga. Maka istidraj kaum muslimin termasuk hukuman buat para pelaku kemaksiatan yang Allah timpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Yakni Allah Subhanahu wa ta'ala mendekatkan hambanya yang Allah kehendaki pada siksaan dan kebinasaan dari sisi yang tidak ia sadari, dengan memberinya apa yang ia inginkan. Setiap kali orang itu melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala memberinya nikmat baru yang membuat ia semakin lupa kepada Allah, sehingga ia mengira bahwa berbagai macam kenikmatan yang dimilikinya adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Padahal Allah sedang menghinakan dirinya secara perlahan-lahan, bahkan dapat membinasakan. Dia selalu melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dia suka merampas hak orang lain, gemar melakukan kezaliman. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kemewahan dunia. Allah memberikan rizki dan harta yang berlimpah kepadanya. Padahal ia enggan bersedekah, tidak peduli dengan derita orang lain, sangat jarang menunaikan perintah Allah dan gemar melakukan kemaksiatan. Allah karuniakan kepadanya pangkat dan jabatan, tapi pangkat dan jabatannya dimanfaatkan untuk memperkaya diri dan menzalimi orang lain. Karirnya terus menanjak, padahal banyak hak orang lain yang diinjak-injak. Hidupnya selalu dikagumi, dihormati, padahal akhlaknya teramat sangat rusak. Langkahnya diikuti, diteladani dan diidolakan, padahal dia bangga mengumbar perbuatan dosa dan kemaksiatan. Karena itu di dalam Al-Quran kaum muslimin ada di antaranya dua ayat yang berbicara tentang istidraj. Yang pertama dalam surat Al-A'raf ayat ke-182. Walladzina kadzabu bi ayatina sanastadriju min haitsu la ya'lamun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, akan kami biarkan mereka beransur-ansur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam ayat ke-44, "Fadzarni wa may yukadzibu bihadzal hadis." Maka serahkanlah ya Muhammad kepadaku, kata Allah, urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, urusan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sanastadriju min haitsu la ya'lamun. Nanti kami akan menarik mereka dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak pernah mereka ketahui. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka istidraj berarti kenikmatan materi yang diberikan kepada seseorang yang secara lahir semakin bertambah. Akan tetapi kenikmatan yang bersifat batin semakin dikurangi oleh Allah. Sementara ia tidak pernah menyadarinya kaum muslimin. Secara lahiriah ia diberikan kemewahan duniawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun secara batiniah perintah ketakwaan ittaqullah ia abaikan. Kemudian hal ini diperkuat juga dalam sebuah hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amr radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini patut menjadi perhatian kita bersama. Iza ra'atallahu ta'ala yu'til 'abda minad dunya, bila kamu melihat Allah memberikan kepada seorang hamba kemewahan dunia yang dia inginkan, ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'ashi, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepada Allah, fa innama dzalika min hustidraj, maka ketahuilah kata Rasul bahwa hal itu adalah istidraj, yakni jebakan berupa nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat ke-44. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baltah fa idzahum mublisun. Maka ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, atas respon mereka kata Allah, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan duniawi untuk mereka. Dan mereka pun lalu bersikap sombong. Mereka merasa tidak butuh kepada orang lain. Mereka merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba kata Allah, sehingga tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Maka ketika itulah mereka terdiam tidak berkutik, dikarenakan diliputi penyesalan dan rasa putus asa. Hadis ini kaum muslimin memberikan penjelasan kepada kita bahwa seorang hamba yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu kemewahan dunia kepadanya dalam berbagai bentuk dan keadaan, sedang dia selalu bersikap durhaka kepada Allah, tidak mengindahkan syariat-syariat Allah, berlaku zalim kepada sesama, maka orang itu berada dalam istidraj, dan dia akan menghadapi 5 fase di dalam kehidupannya sebagai janji Allah yang selalu akan berlaku dan tidak akan pernah berubah-ubah sepanjang zaman. Fase yang pertama, falamma nasu ma dzukkiru bih, maka tatkala mereka merupakan peringatan-peringatan agama, bahwa merupakan itu timbul ada kalanya disebabkan oleh hati yang lemah, kelalaian dan kesengajaan, maka merupakan itu bukan berarti tidak ingat atau tidak sadar, akan tetapi dalam bentuk kesengajaan. Karena boleh jadi kaum muslimin seseorang menganggap bahwa syariat Allah tidak akan pernah membawanya pada kemajuan dalam kehidupan duniawi. Ketika mereka telah merupakan peringatan agama, maka selanjutnya dia akan masuk pada fase yang kedua, yakni fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kata Allah, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu, baik itu pintu kecurangan, pintu khianat, pintu kezaliman, pintu kesombongan, pintu mabuk kemewahan dan kekuasaan. Allah membukakan dan membiarkan saja apa yang diperbuat oleh hambanya itu tanpa ada sesuatu teguran gaib atau sejenisnya. Maka terperdayalah mereka dengan uluran waktu yang demikian, dan mereka mengira dunia ini telah berada di tangan mereka. Kalau sudah demikian kaum muslimin, mata dan hati akan tertutup dari melihat nur ilahi maupun cahaya kebenaran, dan mereka malah akan membenci kebenaran itu, akan menyingkirkan orang-orang yang melakukan kebenaran dengan sepenuh daya dan kemampuan. Kalau sudah demikian kaum muslimin, maka ia akan masuk pada fase yang ketiga, hatta idza farihu bima utu,
sampai mereka gembira mendapatkan apa yang sesuai dengan nafsu dan keinginannya, apa yang diinginkan mereka, maka Allah akan mengulurkan segala sesuatunya sehingga mereka tambah terperdaya dan hanyut hingga akhir hidupnya, mendekati titik kehancuran dan keruntuhannya. Kegembiraan yang luar biasa itu adalah puncak yang telah dicapainya. Tetapi kaum muslimin, itu merupakan pemberitahuan ilahi akan adanya bahaya yang akan terjadi. Tidaklah gembira sekedar gembira, akan tetapi gembira yang sangat berbahaya sekali, bahaya yang akan merenggut segala sesuatunya. Lalu apa yang akan terjadi sesudah itu kaum muslimin? Maka Allah mengatakan dalam fase yang keempat, akhaznahum baltah. Kami akan bertindak, kami akan memberikan azab dengan sekonyong-konyong, memberikan azab secara tiba-tiba. Bukan hanya di akhirat yang masih jauh, tetapi di dunia ini, di tengah-tengah mata orang banyak, di atas hamparan kesenangan yang sekian lama memperdayakannya, secara tiba-tiba datangnya siksaan dan bencana atau tindakan Allah itu tanpa dapat diduga terlebih dahulu. Karena memang orang yang telah mabuk dalam sesuatu kaum muslimin tentu tidak akan menghayalkan di ruangan matanya akan ada akibat buruk, bencana besar dan bahaya yang dahsyat. Maka akhirnya mereka masuk kepada fase yang kelima, fa idzahum mublisun. Mereka masuk kepada fase selanjutnya dengan direnggutkan dari segala yang ada itu menjadi mublisun, prihatin yang sangat, panik berantakan, melihat gelap masa depannya, putus asa, dan bisa jadi akan timbul penyesalan. Akan tetapi apa mau dikata kaum muslimin, palu godam ilahi sudah berlaku. Tinggallah mereka menjalani akhir proses istidraj. Yang licin jalannya itu bukan saja sakit dan perihnya akibat ditimpakan azab oleh Allah, akan tetapi juga cemooh, sinis, dan ejekan orang banyak dikarenakan ia telah mendapatkan kutukan dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Secara psikologis, orang yang tertimpa istidraj perilakunya akan sangat terlena dengan semua yang ia miliki, sehingga ia lupa bahwa apa yang dimilikinya merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang satu saat kelak akan kembali diambil oleh Allah. Dia lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan, menganggap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya merupakan sebuah anugerah dan kebaikan untuknya. Ketika hal ini terjadi, maka akibatnya kaum muslimin, mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah yang tidak pernah disangka-sangka. Maka cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima, kemurahan rezeki yang ada adalah kemurahan dari Allah. Tapi begitu pun sebaliknya kaum muslimin. Apabila orang tersebut lalai dalam beribadah kepada Allah, orang tersebut gemar melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, sementara ia selalu mudah mendapatkan kenikmatan duniawi, boleh jadi itu merupakan istidraj. Sehingga bagi siapa saja yang saat ini kaum muslimin sedang diliputi dengan kebahagiaan, bagi siapa saja yang saat ini sedang merasakan rezeki yang lancar, kenaikan jabatan, ataupun kebahagiaan lainnya, kiranya perlu mawas diri kaum muslimin. Perlu mawas diri dan waspada, karena bisa jadi saat ini mereka
sedang teridentifikasi mengalami istidraj. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam. Hib min wujudi ihsani ilaika wa dawami isaatika ma'ahu. Takutlah kalian pada perlakuan baik Allah kepadamu di tengah durhakamu yang terus-menerus engkau lakukan kepada Allah. Ayyakuna zalika istidraja, karena itu bisa jadi sebuah istidraj. Nah, begitu bahayanya istidraj ini kaum muslimin, sehingga salah seorang sahabat Rasulullah Umar bin Khattab mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika an akuna mustadrajan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, menjadi mustadraj, yakni orang yang ditarik dengan beransur-ansur ke arah kebinasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk tetap istiqomah, sehingga kita mampu menjadi manusia-manusia yang pandai bersyukur dan sadar akan kelemahan diri. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.